Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19a, dengan perikop di sana Naaman disembuhkan. Dan satu ayat yang akan saya bacakan sebagai perenungan kita adalah di ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 19a ini bercerita tentang pertobatan Naaman dari Syria setelah ia disembuhkan dari penyakit kusta oleh Nabi Elisa. Nah, dalam hal ini perikop ini menyoroti pengakuan Naaman atas keesaan Allah Israel dan penolakannya untuk menerima upah atas mujizat penyembuhan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi inti dari renungan ini. Yang pertama adalah pengakuan iman Naaman, yang artinya setelah disembuhkan, Naaman mengakui dengan penuh keyakinan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, pengakuan ini menunjukkan pertobatan yang mendalam dan penerimaan Tuhan Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kemudian yang kedua, tentang penolakan upah. Nah, meskipun Elisa menolak hadiah yang ditawarkan Naaman dalam hal ini tetap ingin memberikan persembahan sebagai tanda syukur. Hal ini menunjukkan bahwa penyembuhan Naaman bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dihargai dengan materi, tetapi kuasa Allah lah yang tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah kerendahan hati Elisa, yang artinya dalam hal ini Elisa menolak pemberian Naaman, menunjukkan bahwa pelayanan Nabi adalah panggilan untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan dan fokus pada kemuliaan Allah. Kemudian yang terakhir, inti dari renungan ini adalah permohonan pengampunan, yang artinya Naaman meskipun telah disembuhkan dan mengakui bahwa Allah Israel masih memiliki sedikit keraguan tentang bagaimana ia harus menyembah Tuhan, bagaimana ia harus, atau terutama ketika ia harus mendampingi raja di kuil Rimon pada saat itu. Ia meminta pengampunan untuk tindakan tersebut, menunjukkan bahwa pertobatan sejati melibatkan kerendahan hati dan pengakuan akan keterbatasan diri di hadapan Allah itu sendiri. Lalu apa hal yang bisa kita ambil dari perenungan ini? Yang pertama adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, yang artinya kisah Naaman ini menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa atas segala bangsa, atas segala penyakit, ya. Ia sanggup menyembuhkan dan mengubah hidup seseorang. Kemudian yang kedua, pertobatan sejati. Pertobatan sejati artinya melibatkan pengakuan dari dosa kita, penerimaan kebenaran Allah dan perubahan dalam hidup kita. Naaman menunjukkan perubahan dalam pengakuan imannya dan perilakunya. Kemudian kerendahan hati dalam pelayanan. Artinya Elisa mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan dan tidak mencari keuntungan pribadi dari anugerah Allah itu. Dan selanjutnya yang terakhir, proses pertobatan yang berkelanjutan. Artinya kisah Naaman ini mengingatkan kita bahwa pertobatan adalah proses yang berkelanjutan. Meskipun Naaman telah bertobat, ia masih membutuhkan pengampunan untuk situasi tertentu. Kiranya melewati kisah ini kita diberkati oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki iman yang teguh seperti Naaman. Bimbing kami untuk selalu mengakui kebesaran-Mu dan mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolonglah kami untuk memiliki kerendahan hati dalam pelayanan dan teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Amin.